Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Selasa 16 Juni 2020, bacaan Alkitab mengambil Amsal 25 hingga yang ke-26. Adalah bagian dari kitab Amsal bab 4 mengenai Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh hamba-hamba Raja Hizkia. Sebagaimana telah saya kupas pada devosi dalam eksposisi tanggal 9 Juni 2020. Mari kita melihat akan beberapa ayat yang penting dari dua pasal ini. Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Pada bagian ini pengamsal ingin berkata bahwa manusia yang hebat itu kalau bisa tahu semua hal, bisa menyelidiki semua hal. Namun Allah itu berkuasa dan hebat, ya mulia, karena tidak semua hal bisa diketahui oleh manusia. Ia punya misteri ilahi, di mana ia punya kewenangan atau kedaulatan untuk merahasiakan sesuatu. Berkenaan dengan pemerintah, ayat yang keempat, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Pemerintahan yang baik memang tidak hanya tergantung dari sang raja, namun juga orang-orang yang memerintah membantu untuk menjalankan pemerintahan. Maka ketika orang fasik ini dienyahkan, maka kokohlah tahtanya. Saya jadi teringat tentang Confucius, seorang filsuf etika yang luar biasa. Satu kali dia diminta untuk menjadi penasihat kerajaan, dan perkara yang dilakukan pertama adalah menyingkirkan para menteri korup dan orang-orang yang sekedar menjilat raja. Dan akhirnya kerajaan yang dipimpin itu menjadi kerajaan yang berhasil dan besar dan berkuasa. Berikutnya ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Banyak orang sebenarnya kuat, hebat, karakternya luar biasa, masa depannya juga cemerlang. Namun kalau ia tidak dapat mengendalikan diri, mudah terpancing emosinya, mudah mengumbar akan nafsunya, maka seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada pertahanan, menjadi sebuah celah untuk orang ini menjadi jatuh. Hikmat dalam perkataan, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Maka jaga suasana dalam rumah supaya tidak banyak pertengkaran. Pasal 26 adalah pasal yang menarik karena keseluruhan ayatnya pengamsal sedang menunjuk atau menggambarkan tentang orang-orang fasik dan orang-orang bebal. Saya akan menjelaskan beberapa ayat yang ada di sana. Ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saya percaya kalau Anda orang benar dan orang kemudian mengutuki Anda, ya santet, pelet atau semuanya, ya Tuhan akan meluputkan. Karena apa? Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amin. Ayat yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Itu sebabnya mengapa penting juru bicara yang baik, supaya pesan itu sampai tepat pada orang yang tepat dan ditangkap juga dengan tepat. Karena kalau pesan ditangkap dengan salah, maka akhirnya menjadi banyak persoalan muncul yang seharusnya tidak perlu. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima adalah ayat yang sangat penting. Ini adalah dasar dari sebuah apologetika yang dikenal dengan istilah presuppositional apologet. Ya, apologetika ini dikembangkan oleh kalangan reform di dalam salah satu buku yang terkenal membahas ini adalah Every Thought Captive karangan Dr. Richard Pratt Jr. Dan buku ini menjadi salah satu buku wajib di sekolah-sekolah teologi ya, untuk mempelajari bagaimana melakukan apologetika. Ayat yang keempat berkata, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi apologetika berjalan dua arah. Arah pertama adalah seperti bagaimana ayat yang keempat, yakni kalau ada orang menyerang iman, kita jawab dengan menunjukkan kebenaran supaya ya dia sadar bahwa posisi kita atau iman kita adalah benar. Nah, yang kedua adalah menggunakan prinsip ayat yang kelima. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kalau pada yang kedua ini, kita menunjukkan kesalahan logikanya.
ya argumentasi yang melingkar, yang nggak jelas, ya kita tunjukkan bahwa kamu ini berlogika dengan cara yang salah. Maka cara apologetika yang dikembangkan kalangan reform adalah menunjukkan dengan dua cara. Ya, kalau ada orang sedang bebal lalu kemudian menyerang kita, tunjukkan bahwa kita benar atau tunjukkan kesalahan orang tersebut. Berikutnya, ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ada patah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Kurang lebih ayat pepatah itu agak mirip dengan yang disebutkan pada ayat yang ke-11 ini. Ada uraian yang cukup panjang ya, 4 ayat berkenaan dengan pemalas. Dikatakan demikian ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Anda mengerti? Ya, beberapa sudah dikupas pada ayat yang sebelumnya menjadi kutipan ulang bahwa kalau orang punya nafsu malas, alasannya bisa macam-macam aja. Ada singa di jalan katanya, padahal tidak ada, cuman alasan. Ya, ayat yang ke-14, ya pemalasnya apa? Cuman di tempat tidurnya goyang, tapi nggak gerak juga. Ya seperti pintu berputar di engselnya, ya goyang, nggak gerak juga. Ayat yang 15 dikatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ya, tangan sudah kena ke pinggan, ya piring, ya sudah ambil makanan, tapi namanya orang males, ya kerjanya nanggung, kerja cuma setengah jalan, nggak dimasukkan ke dalam mulutnya, percuma juga. Ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ya, pemalas itu banyak alasan. Ya, kalau diberi tahu, ya selalu banyak alasannya. Berikutnya, mengenai senda gurau yang tidak pada tempatnya. Ayat 18 sampai yang ke-19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Kadang-kadang kita senda guraunya keterlaluan. Ya, maka pengamsal mengatakan senda gurau yang keterlaluan. Seperti orang gila. Ya, tembakkan panah api, panah dan maut. Kita nggak tahu ketika kata-kata itu terlontar, orang bisa tersinggung dan marah. Berikutnya berkenaan dengan provokator, ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan, pemfitnah masuk ke lubuk hati. Jadi kalau pertengkaran itu sebenarnya bisa dua orang yang berselisih pendapat belum tentu akan terjadi pertengkaran dan pertikaian. Tapi kalau ada orang yang kompor-kompori, ya provokator, maka salah paham akhirnya menjadi sebuah pertengkaran dan kericuhan. Ini harus diwaspadai. Terakhir berkenaan dengan penjilat. Ayat 23. Seperti pecahan periuk dipersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Ini lain yang di hati, lain yang di mulut. Ya, kalau ia meramah, janganlah dipercaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Hati-hati, orang dinilai bukan dari kata-katanya, tapi dari hatinya. Ketika hatinya jahat, kata-kata manis Anda harus hindari. Justru semakin berbahaya ketika hati jahat tapi lidah manis. Itu membawa akan malapetaka. Saudara, pengamsal memberikan hikmat yang luar biasa. Ayat 2, pasal 25 dan 26 ada banyak hal yang indah sekali. Saya rindu kita merenungkannya beberapa kali, ya supaya kita bisa memahami akan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pengamsal. Dan waktunya kita untuk berdoa. Saya ingin berdoa secara khusus untuk berkenaan dengan masalah apologetika ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika ada orang menyerang akan iman kami, mempertanyakan kebenaran Alkitab, berikan kami hikmat ya Tuhan untuk menjawab dengan tepat. Jika kami menguasai akan iman
kebenaran, kami menguasai akan firman, maka kami bisa melakukan sebuah pembelaan dengan menunjukkan bahwa Alkitab atau iman kami adalah iman yang benar. Dan jikalau kami cukup memahami akan logika atau dasar pijakan daripada lawan bicara kami, maka Tuhan Yesus berikan kami hikmat untuk boleh mematahkan akan setiap serangan-serangan yang dibangun dari atas pemikiran dan dasar-dasar yang salah yang mereka miliki itu. Berikan Tuhan akan hikmat-Mu kepada kami, dan kami bahkan berdoa bangkitkan apologet, pembela-pembela iman Kristen yang berkualitas untuk boleh menjadi juru bicara Tuhan di dalam menyatakan akan kebenaran. Dan dengan demikian bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.